saran dari Mas Denny tadi ya, mungkin ada tentang strategi lolos kerja, bisa di lanjutkan lagi. Ya tadi udah ada materi dari strategi lolos kerja, terima kasih dari Mas Denny ya, memberi waktu kesempatan untuk saya juga. Saya akan membahas tentang mengenai mengubah kebiasaan untuk kebebasan finansial. Nah, sebelum masuk materi, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rian Cahyono. Saya sebagai mungkin sekarang bekerja di salah satu perusahaan kontraktor terbesar di Indonesia. Pengalaman saya di bidang ini, public speaking, saya mungkin cukup banyak ya, alhamdulillah. Mungkin ada di businessman, ada entrepreneur, ada juga beberapa mengisi di acara. Dan untuk pembahasan kali ini kita mengenai mengubah kebiasaan untuk kebebasan finansial ya. Mungkin itu cukup perkenalan sedikit dari saya, mengulas kembali dari materi ini. Finansial itu, kebebasan finansial itu saya mengulas dari pengalaman saya, dari pengalaman orang lain, dari pengalaman yang saya cari ya. Itu ini cocok untuk kalangan kalian semua yang mungkin sekarang ada yang belum bekerja, ada yang baru lulus, atau ada yang masih sekolah ya kan. Nah ini bisa diaplikasikan ketika kalian saat sesudah bekerja nanti atau sudah mempunyai penghasilan untuk kebutuhan kalian ke depannya. Karena ini berbicara tentang kebebasan finansial, mungkin sekarang kalian belum mempunyai finansial yang sangat luas, sangat besar ya. Mungkin nanti ke depannya yang kalian inginkan adalah mempunyai kebebasan finansial, kebebasan bersama keluarga, ingin kesana kemari hanya untuk bisa bebas lah, tidak ada waktu yang ditunggu, tidak ada waktu yang dibatasi, inginnya kebebasan untuk keluarga ya. Jadi lanjut next. Nah, ada beberapa pendahuluan dulu. Keuangan yang baik adalah kunci untuk mencapai tujuan finansial ya. Keuangan yang baik adalah kunci untuk mencapai tujuan finansial. Jadi kunci yang tepat adalah saat kita mempunyai keuangan yang baik. Nah, ketika kita tidak mempunyai keuangan yang baik, berarti secara otomatis finansial kita tidak bisa untuk tujuan kita ke depannya ya. Terus ada dengan pengelolaan keuangan yang baik, Anda dapat mencapai kebebasan finansial dan hidup dengan nyaman. Ya kalau misalkan kita mempunyai kebebasan finansial, punya uang bebas beli ini udah segala macamnya, tapi ketika finansial kita udah stabil, sudah banyak, sudah memenuhi dengan kebutuhan kita, anak kita, rumah tangga kita. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat Anda ikuti untuk mengelola keuangan Anda dengan baik. Jadi materi ini saya sampaikan ada beberapa langkah yang akan kalian tahu, atau kalian pahami. Ini akan bisa diaplikasikan setelah kalian bekerja, setelah kalian punya finansial. Ini bisa dicatat, siapkan, mungkin ada kertas yang bisa disiapkan, ditulis ya. Ini sangat penting buat untuk kedepannya nanti. Jadi bukan hanya untuk kalian semua di sini, tapi bisa untuk anak cucu kita nanti kedepannya. Karena yang namanya kebebasan finansial ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk kedepannya juga. Gitu. Kita punya finansial yang baik, punya investasi, punya tabungan yang banyak, dan nanti perginya buat siapa? Ya buat anak cucu kita nanti. Next. Nah, yang pertama adalah mencatat pengeluaran dan pemasukan. Jadi ketika kalian setelah mungkin ya saat ini yang udah sekolah, yang masih sekolah atau yang masih baru lulus, mungkin sudah punya uang ya, entah dari jualan freelance atau jualan online atau dari mana saja, mungkin ada menabung sedikit menabung. Tapi kalau dari langkah itu kalian membeli sesuatu, nah terus mencatat pengeluaran kalian yang dibeli apa, terus pemasukan uang kalian dari mana, kalau dicatat satu persatu, itu akan kalian bisa untuk langkah yang pertama ini. Nah, langkah pertama dalam mengelola keuangan adalah mencatat pengeluaran dan pemasukan Anda. Jadi apapun pengeluaran, apapun pemasukan, misalkan beli permen, beli makanan, beli jajan, beli sepatu, beli baju, dicatat. Ya, sekarang banyak di media sosial yang
tentang cara pengelolaan keuangan. Mungkin beberapa ada yang beli, ada yang gratis, di Google banyak ya, media sosial juga banyak, bisa kalian cari. Nah, kedua, Anda dapat menggunakan aplikasi pencatat yang tadi, aplikasi pencatat keuangan atau buku catatan untuk melacak pengeluaran dan pemasukan. Nah, kalau melacak pengeluaran dan pemasukan ini, kalian bisa melalui yang media sosial tadi, banyak di media sosial yang sudah menciptakan online ya, cara mencatat pengeluaran kita, pemasukan kita. Nanti di situ akan ada muncul yang namanya presentasi, apakah kita pengeluaran lebih banyak, apa pemasukan lebih banyak, pengeluaran lebih sedikit, apa pemasukannya lebih banyak. Nanti di situ akan tercatat langsung semuanya. Ya. Ada juga kalian bisa belum punya uang mas buat beli spreadsheet yang online itu, oh ya bisa, kalian punya buku catatan kecil, ya, punya buku catatan kecil, pakai itu, tulis sama buku, pakai buku itu. Terus mengetahui kemana uang Anda pergi atau ada kunci untuk mengelola keuangan Anda dengan baik. Nah, jadi kita harus tahu kemana arahnya uang kita pergi. Yang pertama misalkan tadi uang kita 200 nih, 300, wah kok sudah habis ya, ini larinya kemana, kita ulas lagi. Kemudian kemarin hari, oh iya saya beli sepatu, saya beli baju, saya beli jaket. Nah itu kan termasuk pada pencatatan. Nah itu dicatat biar nanti kita tahu bahwa presentasi dalam 1 bulan kita terhitungnya boros atau terhitungnya namanya awet, atau terhitungnya kita bisa nyimpan nih banyak nih. Kita misalkan punya uang 1 juta, uang ini mau buat apa sih, mau buat apa ya, kita mau buat beli apa, atau mau ditabung, atau buat apa, itu kan ada mungkin di pikiran kita, mungkin ada. Nah kita catat, yang terpenting adalah setiap harinya kita catat pengeluaran. Nah yang tadi melanjutkan nanti membuat anggaran. Jadi membuat anggaran itu setelah Anda mengetahui kemana uang Anda pergi, Anda dapat membuat anggaran. Nah uang Anda pergi ini kemana? Perginya kemana? Uang 1 juta perginya kemana? Uang 2 juta perginya kemana? Jadi dibuat anggarannya. Anggaran yang tadi adalah dalam menulis sehariannya kalian beli apa, beli jajan apa, masukin kemana uangnya, ditabung kemana uangnya, ya kan? Yang kedua, anggaran adalah rencana untuk bagaimana Anda akan menghabiskan uang Anda. Jadi kalian punya tujuan, saya punya uang 5 juta. Saya sudah punya tujuan, uang 5 juta ini saya bagi untuk beberapa kebutuhan, beberapa tabungan, ataupun kebutuhan yang lainnya. Misalkan yang pertama untuk mengasihi orang tua, yang kedua untuk beli baju, yang ketiga beli sepatu, yang keempat untuk menabung, ya kan? Yang kelima untuk mungkin ada cicilan atau menabung, ada cicilan atau ada yang lainnya. Itu sangat perlu karena kita biar tahu anggaran uang kita 5 juta ini untuk apa sih? Apa kita gunakan untuk apa gitu ke depannya. Nah, anggaran yang baik akan membantu Anda untuk mencapai tujuan finansial. Jadi sesuai dengan anggaran. Nah, anggaran-anggaran ini bukan hanya di dunia bisnis ya anggaran, tapi di kita sendiri, di kehidupan kita sendiri semua yang ada di sini. Ini anggaran ini sangat penting untuk kehidupan kita karena mengacu pada boros tidaknya kita menggunakan uang. Nah, kalau misalkan kita punya uang 100 juta dalam 1 bulan kita habis, berarti itu terhitungnya boros atau awet. Mungkin itu terhitung boros, dalam 100 juta dalam 1 bulan kita habisnya buat apa? Buat kebutuhan yang tidak berguna, misalkan buat main game online, misalkan buat traktir orang yang enggak kita kenal, misalkan buat belanja kebutuhan yang kita nggak butuh sebenarnya, buat belanja yang lainnya yang nggak perlu dibelanja tapi kita belanjakan. Misalkan ada barang lucu, barang bagus, kita udah beli aja ini, pengen beli, itu berarti itu kan menggunakan uangnya secara tidak langsung, secara itu dengan sia-sia, tidak menggunakan anggaran yang sebenarnya. Mungkin dalam 100 juta ini kita bisa pakai, mungkin ada 1 tahun, mungkin ada berapa bulan, itu bisa dipakai untuk itu. Misalkan untuk ditabung, untuk cicilan kita mungkin kedepannya punya cicilan, atau misalkan untuk bantu orang tua, renov rumah, itu adalah hal yang positif gitu. Daripada kita gunakan 100 juta ini untuk hal-hal yang negatif yang nggak perlu kita
kita lakukan sebelumnya. Nah, next, lanjut. Nah, menabung. Yang ketiga adalah menabung. Menabung ini adalah sangat penting ya. Mau punya uang berapapun, kalian harus menyisihkan menabung untuk nanti masa depan. Menabung sangat penting untuk mencapai tujuan finansial Anda. Ya memang kalau misalkan kita punya 1 bulan gaji, kalian udah bekerja, mungkin ada yang udah punya penghasilan, mungkin ada yang belum di sini ya. Yang masih sekolah pun banyak sekarang yang punya penghasilan dari dunia online, media sosial, banyak bisa dicari itu. Mungkin dari freelancean offline ya kan. Anak-anak sekolah banyak sekarang. Kita bisa lihat di media sosial itu banyak anak-anak sekolah yang udah mempunyai penghasilan dalam satu bulan itu bisa hampir 10 sampai 20 juta itu dalam 1 bulan itu bisa ya. Banyak sekali di media sosial itu. Jadi menabung sangat penting untuk mencapai tujuan finansial Anda. Jadi ketika kita sudah mendapat penghasilan, mendapat gaji setiap bulan ya, kita jangan lupakan untuk menabung. Karena kalau kita udah mendapatkan kerja capek-capek, dapat gaji, tapi kita nggak ada tabungan, sama sekali kita nanti berpikir, loh, uang saya kemana ya? Gaji 20 juta, 30 juta, kok dalam 15 hari, 20 hari kok sudah habis? Kemana larinya? Karena tidak bisa, kembali lagi, tidak membuat anggarannya. Anggaran yang kalian akan keluarkan uang segini untuk apa aja, ya kan? Jadi fondasi dasar menabung adalah itu tadi, uang yang kita gunakan itu tadi menjadikan anggarannya. Terus yang ketiga ada strategi pengaturan dana. Ya, kita harus tahu kita pengeluarannya kemana, tujuannya kemana, anggarannya kemana. Lah kita baru atur strategi. Atur strateginya bagaimana? Nah, pengeluaran ini apakah misalkan ini bisa dibalance? Apakah misalkan pengen beli sepatu nih, nah beli sepatu yang mahal. Nah ini bisa dibalance kak, biar beli sepatunya lebih murah, bisa nggak? Biar memanage keuangan kita juga, biar jangan terlalu mahal lah, buat ke hal yang lain lagi, buat ditabung lagi. Jadi strateginya begitu. Jadi ketika kita udah punya anggaran, punya buat beli apa aja, kita bisa menggunakan strategi. Terus adalah konsisten dan evaluasi gaya hidup. Nah, jadi konsisten dalam 1 bulan kita harus yang namanya konsisten. Terus misalkan menabung 100.000 ya 100 langsung menabung terus setiap bulannya. Misalkan menabung setiap bulannya 10 juta, 20 juta, ya konsisten dalam 1 bulan itu menabungnya tetap segitu. Jangan sampai mengurangi kita menabung itu dalam 1 bulan. Misalkan kita menabung 20 juta, tapi nanti bulan depan saya menabungnya cuma 10 juta lah, menabungnya cuma 5 juta lah. Nah itu kan mungkin ada hal yang kenapa sih kok bisa saya kurangin? Saya butuh ini, emang beneran butuh atau perlu, atau memang cuma gaya hidup atau untuk gaya hidup? Nah kita harus evaluasi lagi untuk gaya hidup kita. Misalkan kita mengikut hedon-hedonan dengan teman rekan, karena teman itu mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita bertemannya dengan anaknya yang hedon-hedon, anaknya yang beli ini itu segala macamnya, yang mahal-mahal, kita akan terbawa. Walaupun kita nggak punya uang, tapi memaksakan. Nah, hal yang dipaksakan itu tidak boleh, ya. Hal yang dipaksakan itu tidak boleh. Jadi kita harus pintar-pintar memilih pertemanan. Kalau pertemanan kita yang misalkan mengarahnya ke negatif, silakan tinggalkan. Kalau pertemanan kita yang mengarahnya positif, silakan lanjutkan. Positif dalam hal apa? Mungkin positif dalam hal kita ada perencanaan nih sama teman-teman membangun bisnis, atau membangun rekan tim yang untuk bekerja sama, mengevaluasi diri dan segala macamnya, ya kan. Kalau hal-hal negatif ya mungkin kalian semua tahu di sinilah ya, hal-hal negatif seperti apa itu banyak sekali di dunia media sosial sekarang muncul ya kan. Pertemanan yang tidak baik bagaimana, atau yang positif bagaimana, kita harus cari teman-teman yang benar-benar vibes-nya positif. Terus optimasi tabungan ya. Hindari utang konsumtif. Kurangi penggunaan paylater atau kartu kredit untuk barang-barang yang nilainya turun, karena bunganya bisa menggerus potensi tabungan Anda. Jadi ketika kalian nggak punya uang, sama sekali nggak punya uang, jangan hindari penggunaan paylater, kartu kredit hanya untuk membeli barang-barang yang saya pengen beli sepatu tapi nggak punya uang. Karena kembali lagi kayak gaya hidup, pengen sepatu mahal nih,
wah pay later dulu lah, misalkan pay later dulu atau kartu kredit dulu. Nah nanti bayarnya gimana? Bayarnya gimana? Ya pay later lagi buat bayar pay later. Ya itu kan mungkin tidak dianggarkan, mungkin tidak kita strategikan ini dalam penggunaan keuangan finansial kita. Kita kembali lagi ke strategi pengaturan dana tadi. Ketika kita untuk punya uang seberapa, kita harus atur strategi. Kalau misalkan punya keinginan untuk bulan depan, pengen beli sepatu, pengen beli baju, pengen beli tas, kita hitungkan beberapa. Nah, itu dan ini juga, ini kebutuhan yang harus atau kebutuhan yang cuma meningkatkan gaya hidup gitu kan. Kalau misalkan cuma meningkatkan gaya hidup, mending jangan. Kalau misalkan ini memang kebutuhan yang harus dibeli, ya itu baru kita beli. Evaluasi gaya hidup yang tadi, ya. Evaluasi gaya hidup, jangan pernah mau dipandang orang, wah kamu hedon sekali nih, bajumu mahal, bajumu branded. Jangan, ya. Tidak perlu validasi dari orang-orang, tidak perlu, ya. Yang penting kita mempunyai tujuan finansial kita yang baik ke depannya. Nah, terus cari instrumen yang tepat. Selain tabungan konvensional, pertimbangkan instrumen lain yang rendah resiko namun memberikan imbal hasil lebih baik, seperti reksadana pasar atau pasar uang atau emas. Jadi menabung bukan hanya tentang kita menabung, wah nabung di celengan lah, nabung di bank aja lah. Kita harus nabung juga di tempat yang lain, misalkan beli emas atau main di reksadana, ya kan. Beli emas mungkin akan ada peningkatan nanti, mungkin kita jual bisa lebih untung. Reksadana pun seperti itu juga, ya kan. Nah itu cara yang tepat untuk mencari tabungan yang baik gitu. Mungkin kalau misalkan kita cuma tabungnya di bank atau di celengan, mungkin ada beberapa saat waktu kita butuh mumpung ada tabungan nih, bobol aja lah, kartu kredit kita pakai aja lah, tabungan di ATM kita pakai aja lah, nanti juga nabung lagi bulan depan. Nah itu pikiran yang salah, pola pikir yang salah, ya kan. Tapi kalau misalkan kita nabungnya di emas, mau di reksadana, kita mau jual, wah mumpung ada emas nih, mau jual lah, mau dipakai. Itu kita mikirnya beberapa kali lagi. Kalau misalnya emas kita jual sekarang, harganya kan naik. Nanti kalau misalkan beli lagi lebih mahal. Ya udahlah, nggak jadi dipakai. Akhirnya kembali lagi ke strategi tadi. Wah, berarti nggak boleh nih pakai yang namanya tabungan untuk membeli hal-hal yang lain. Kita harus mencari strategi yang lain. Bagaimana caranya kita bisa membeli barang yang kita inginkan, yang kita mau, yang kita butuhkan, bukan dari uang tabungan ini tersendiri. Next. Nah, yang selanjutnya adalah berinvestasi. Berinvestasi adalah cara untuk mengembangkan uang Anda, mengembangkan uang kalian. Investasinya di mana aja sih, Mas? Investasinya itu banyak investasi, mau di saham, mau di properti, mau di reksadana, mau di emas. Nah, investasi itu banyak ya, banyak halnya itu seperti itu. Mau di bisnis mungkin yang kalian punya, yang kalian dalami, itu namanya investasi juga. Mungkin sekarang yang lebih banyak itu di media sosial itu banyak yang namanya investasi di mungkin saham, reksadana, emas ya, karena emas mungkin lagi naik, banyak yang sekarang berinvestasi di emas ya. Ada banyak jenis investasi yang dapat Anda pilih. Anda harus memilih investasi yang sesuai dengan tujuan finansial dan toleransi resiko Anda. Jadi berinvestasi ini kita harus melihat tujuan kita mau kemana. Yang kembali lagi ke tujuan kedepannya itu kita investasi untuk apa sih? Misalkan untuk biaya sekolah, mungkin nanti kalau punya anak, untuk biaya beli rumah, untuk biaya kita kehidupan nanti setelah berumah tangga, untuk biaya nikah, atau untuk biaya beli motor, beli mobil dan yang lainnya. Nah, investasi ini kita harus punya tujuan yang benar, mengarahnya kemana, dan juga mempelajari tentang toleransi resikonya. Jadi kita harus tahu resikonya. Resiko berinvestasi ini adalah resiko yang besar ya, tidak resiko yang kecil. Mungkin kalau kalian menemukan investasi bodong, ya kalian resikonya akan besar. Tapi kalau kalian mungkin menemukan investasinya yang mungkin seperti saham tapi dalam pembelajaran dulu, reksadana mungkin perlu pembelajaran dulu, emas juga belajar dulu ya kan. Nah itu mungkin resikonya mungkin akan kecil.
kalian berinvestasi ini bukan hanya investasi, saya pengen investasi, tes investasi ini, tapi belum tahu caranya bagaimana pembelajaran investasi ini. Jadi ketika kalian semua yang di sini mau investasi, kalian harus yang tahu namanya pembelajarannya dulu, kayak berinvestasi. Jadi di investasi ini kalian harus cari yang namanya pembelajarannya. Jangan mau untuk terjun sendiri. Mungkin kalau misalkan mau tanya di sini investasi, ada Mas Dandi di sini ya. Mas Dandi juga banyak investasinya juga. Mungkin saya juga banyak, insya Allah ya. Nah, bisa tanya dari kami ataupun dari pembelajaran yang lain. Ya, sekarang di media sosial banyak, di YouTube ataupun di Instagram itu banyak ya. Itu. Nah, tadi kembali lagi ke media sosial. Media sosial ini banyak ya. Jadi kita harus pintar-pintar caranya kita mencari informasi yang baik melalui media sosial. Kalian misalkan mau berinvestasi mungkin di saham. Di YouTube banyak cari pembelajaran tentang saham mungkin ada di Bibit atau di yang lain juga. Itu banyak ya tentang saham itu. Mungkin mau belajar reksadana juga bisa, mau belajar investasi emas juga lebih mudah. Kalau investasi emas mungkin lebih mudah ya, kita tinggal beli ke toko emas, beli emas batangan, ya sudah kita simpan gitu kan. Tapi kalau misalkan kita investasinya di saham, reksadana dan yang lainnya, kita harus membutuhkan yang namanya pembelajaran. Kita harus belajar terlebih dahulu, jangan langsung terjun sendiri ke ke saham, ke reksadana. Nanti kalau misalkan kita bangkrut, uang kita hilang, mau nyalain siapa? Mungkin nyalanya diri sendiri ya, karena oh iya saya dulu nggak belajar dulu sih, makanya langsung saya investasi 10 juta, wah kok uang saya langsung hilang ya, kemana ya, ini gimana ya? Saya tanyalah baru setelah kejadian itu baru kita mau untuk belajar. Mas, ini kemana saya hilang 10 juta, terus gimana ya? Udah, kamu gimana caranya? Saya sebenarnya nggak tahu, tapi saya cuma mencet aja 10 juta saya kasih. Ya itu salah dari dirimu sendiri ya. Kenapa nggak mau bertanya kepada orang lain yang tahu tentang saham-saham atau reksadana tersebut, begitu. Next. Nah, ini tentang berinvestasi ya. Investasi bisa di mana aja. Investasi bisa di mana aja. Bisa yang tadi bisa di offline, di online juga bisa ya. Nah, yang selanjutnya adalah awas, hindari hutang untuk modal. Ya, hindari hutang untuk modal. Utang dapat menjadi beban keuangan yang besar. Anda harus menghindari utang jika kemungkinan. Jika Anda memiliki utang, Anda harus berusaha untuk melunasinya secepat mungkin. Resiko kebangkrutan dan kehilangan aset akan lebih tinggi. Nah, ketika kalian misalkan udah punya uang, udah punya tabungan, mungkin belum punya uang tapi nggak punya tabungan mungkin ya. Punya uang nggak punya tabungan, tapi kalian ingin membangun yang namanya bisnis atau yang namanya usaha. Tapi modalnya kita hutang bank atau hutang rentenir yang harian itu ya kan. Kita hutang modalnya. Nah, ini kesalahan besar. Kesalahan besar yang banyak orang lakukan adalah ketika mereka ingin usaha, mereka modalnya dari hasil hutang. Yang akan menyebabkan apa? Menyebabkan ini akan menjadi beban. Bebannya apa? Bahwasanya beban bagaimana caranya kita bisnis ini, misalkan bisnis makanan. Bisnis makanan ini harus tetap berjalan sampai cicilan utang kita di bank ini tertutup, ya kan? Misalkan utang bank di bank 5 tahun. Kita bangun bisnis, berarti bagaimana caranya kita mengatur strategi tentang bisnis atau makanan kita ini untuk 5 tahun ke depan. Kita harus stabil untuk bisa menutup utang kita yang ada di bank itu, ya kan? Terus menghindari hutang. Nah, ataupun kita harus mencari strategi bagaimana caranya kita harus melunasinya secara cepat. Bagaimana kita harus mengatur strategi. Jadi kalau modal usaha dari hutang itu akan resikonya lebih besar. Mungkin ketika bisnis kalian akan down, turun, tutup, ya kita harus tetap harus membayari tentang hutang itu ke bank, ya kan. Harus melunasinya bagaimana. Kita udah gak punya bisnis. Yang tadi yang bawa sendiri adalah
resiko kebangkrutan dan kehilangan aset akan lebih tinggi ya. Jadi tidak disarankan kalau ketika kalian akan membangun bisnis, membangun usaha ya, membangun bisnis usaha, ini modalnya dari modal hutang. Entah modal hutang dari bank, entah modal hutang dari tetangga, entah modal hutang dari orang lain, ataupun yang terpenting adalah modal hutang ya. Itu jangan lakukan itu kalau kalian tidak ingin kebangkrutan atau kehilangan aset lebih tinggi. Aset bisnis kalian, bisnis misalkan kalian membangun bisnisnya bukan hanya makanan, bisnis di dunia keuangan, bisnis di dunia peternakan atau pertanian, kalian bisnisnya besar. Karena mungkin kita hutang di bank itu bukan dengan modal besar kan, misalkan 500 juta atau 1 M untuk bangun bisnis yang kita tidak tahu kedepannya akan berjalan dengan lancar ya. Kita tidak tahu kedepannya akan berjalan lancar atau tidak ada, dan itu pun kita bermodalkan dari hutang, tapi kita bisnisnya cuma hanya satu lubang yang bisa menutupi nanti hutang di bank. Kita cuma satu bisnis, hutang di banknya menumpuk. Nah, ketika bisnis ini hancur, bisnis ini bangkrut, kita mau bayar pakai apa untuk membayar kelunasan ini, untuk membayar modal hutang dari bank ini? Ya, kembali lagi ke resiko kebangkrutan yang sangat besar ya. Asetnya akan hilang. Mungkin kita akan jual, di rumah punya mobil, jual aja mobil buat bayar hutang di bank, jual aja motor buat bayar hutang di bank, karena bisnis kita udah habis. Misalnya jual TV, jual tanah, atau lagi-lagi ya udahlah, rumah ini kita jual aja buat bayar bank ya kan, buat bayar bank, nanti kita ngontrak aja lah. Itu resiko yang kehilangan aset ini lebih tinggi, yaitu kehilangan rumah, kehilangan motor, mobil. Akhirnya kita ngontrak, setiap bulan bayar kontrakan dari mana? Kita membingungkan lagi. Mungkin bayar kontrakan dari hutang lagi ya kan, buka lubang tutup lubang, setiap harinya begitu. Nah, itu hindari hutang, mulai sekecil apapun hutang ya kan, hindarilah gitu. Mungkin dari sekarang kalian yang mungkin baru lulus, masih sekolah ya kan, jangan coba-cobalah untuk hutang-hutangan kayak begitu. Apalagi kalau kalian pertama kali bekerja udah gajinya besar, misalkan 10 juta, 50 juta, saya mau beli motor lah, tapi hutang 1 tahun. Nah, 1 tahun ke depan apakah kalian tahu pekerjaan kalian akan berjalan lancar, atau nanti kalian di tengah-tengah akan stop dan di PHK, atau nanti pekerjaan kalian akan bangkrut? Apakah kalian sudah tahu resikonya itu? Kan belum tahu kan? Belum tahu. Jadi ketika kalian sudah lulus sekolah, yang sudah lulus mau bekerja, yang belum lulus sudah lulus mau bekerja juga, setelah kalian bekerja, kalianlah lakukan menabung dulu. Jangan memaksakan ketika kita tidak punya. Misalkan kita tidak punya motor, pengen beli motor lah, tapi dengan nyicil. Nah, dengan nyicil kita tidak tahu, mungkin dalam 1 bulan 2 bulan kalian bekerja diputus kontrak, ya sudah, kalian mau bayarnya pakai apa? Kembali lagi ke orang tua mungkin ya, karena baru lulus, belum punya tabungan, belum punya aset, dan segala macamnya ya kan, menjadikannya orang tua. Jadi kembali lagi ke orang tua, minta lagi ke orang tua ya. Kita setelah lulus itu inginnya tidak membebani orang tua ya kan, tidak menginginkan untuk membebani orang tua, tapi inginnya untuk membantu orang tua, membantu keluarga ya kan, bukan untuk membebani. Jadi hindari hutang untuk modal usaha ataupun untuk modal memberi kalian kendaraan, motor, mobil, dan segala macamnya. Hindarilah hutang. Lanjut, meninjau keuangan Anda secara berkala ya. Setelah kalian sudah menganggarkan, sudah menabung, berinvestasi ya kan, kalian harus meninjau secara berkala. Anda harus meninjau keuangan Anda secara berkala untuk memastikan Anda berada di jalur yang benar. Anda dapat meninjau keuangan Anda sendiri atau dengan bantuan perencana keuangan ya. Nah, meninjau ini kalian bisa lihat, kalian misalkan investasinya di mana? Di saham. Misalkan investasi di saham. Kalian bisa melihat di saham tersebut apakah
investasi saya lagi naik atau lagi turun atau bagaimana ya kan, ataupun investasi di mana kalian di usaha kelontong atau di usaha offline dan segala macamnya, kalian harus meninjaunya secara berkala, entah setiap bulan, entah setiap hari, setiap minggu. Kalian harus meninjau itu. Nah, Anda dapat meninjau keuangan Anda sendiri atau dengan bantuan perencana. Kalau misalkan kalian mempunyai bantuan perencana keuangan ya, misalkan kalian bekerja sama dengan perusahaan yang menyediakan perencanaan keuangan untuk kalian berbisnis, berinvestasi, itu bisa cocok sekali. Nah, jadi meninjau keuangan ini sangatlah penting. Jadi kita mengetahui sejauh mana kita menabung, sejauh mana kita investasi, sejauh mana kita sampai titik mana sih kita ingin berinvestasi ini ya kan. Tapi yang kemungkinan ingin terjadi kan mungkin pengen investasi selama-lamanya gitu, sampai kita tua, sampai kita punya anak, sampai kita punya cucu. Investasi ini tetap berjalan, yang kita inginkan begitu kan. Bagaimana caranya kita inginkan sampai selanjutnya, sampai tua, sampai punya cucu? Yaitu secara berkala kita memastikan bahwasanya investasi kita itu aman ya kan. Investasi kita itu aman, tidak namanya berkurang ataupun bangkrut gitu, misalkan begitu kan. Jadi harus benar-benar stabil. Wah, investasi saya itu harus benar stabil nih. Kita lihat misalkan di saham, harga emas, reksadana dan yang lainnya. Kita benar-benar nih, wah misalkan harga emas stabil, terus ini bisa nih buat jangka panjang nih. Kita lihat kalau misalkan harga lagi turun, kalau enggak harga lain naik, terus mungkin beberapa bulan ke depan akan turun, wah kita jual dulu nih. Nanti harga turun, kita beli yang lebih banyak. Nah, itu kan kita melihat secara berkalanya. Mungkin saham juga banyak, mungkin saham BRI, BBCA, BNI, atau bank-bank keuangan, atau main di properti, atau main di jasa dan lainnya sebagainya. Kita harus tahu ini larinya kemana, terus ini investasi ini akan jangka panjang ke depannya bagaimana ya, akan turun atau akan naik. Ya ini yang harus secara berkala ini begini ya. Kalau misalkan kalian sibuk nggak bisa ngecek secara berkala, bisa melalui bantuan perencanaan keuangan. Kalian bekerja dengan suatu perusahaan atau punya tim yang membantu untuk mengetahui perencanaan keuangan Anda ya kan. Jadi dibantu. Jadi misalkan kalian pengen, saya sibuk nggak bisa nih untuk ngecek bagaimana ya. Nah, kalian tinggal calling aja, Mas saya mau ngecek ini pendapatan bulan saya sekian, berapa pendapatan dalam satu tahun berapa, gimana ya investasi saya, apakah masih baik untuk kedepannya, apakah masih bisa jangka panjang untuk kedepannya, atau masih berjalan seperti biasanya. Kita kalau memakai perencanaan keuangan kan bisa dibantu dengan cara detailnya itu bisa ketemu. Oh Mas, misalkan ini perlu dijual, ini mungkin beberapa bulan ke depan ini akan turun, akan bangkrut perusahaan ini. Ya sudah, mungkin kita jual aja. Biar investasi kita ini berjalan dengan jangka panjang gitu kan. Begitu. Kalau misalkan kita terus-terusan di situ, nanti perusahaan yang kita investasi bangkrut, ya kita ikut bangkrut. Uang kita hilang, uang perusahaan yang kita investasikan juga hilang. Nah, terus siapa yang mau kembalikan uang kita yang ada di sana, ya kan? Mungkin menunggunya juga lama. Kalau misalkan di properti juga sama. Misalkan kalau di properti banyak, ada properti villa atau properti pabrik, properti perumahan atau properti yang lainnya. Itu juga kita harus melihat sampai mana sih misalkan kita mau ambil di properti perumahan. Kita harus lihat perumahan di sini jangka panjang ke depannya bagaimana. Apakah jangka panjang ke depannya akan rame, akan ada bangunan-bangunan kota, bangunan mall, bangunan-bangunan yang lain. Apakah cuma stucknya di sini aja, apakah mau jadi pasar dan segala macamnya. Nah, ini kita harus tahu, harus mencari celah bahwasanya perumahan di sini itu untuk kedepannya itu akan terjadi peningkatan untuk di daerah tersebut. Ya kan, mungkin ada properti lagi, main di properti lagi villa misalkan villa di Bali atau villa di Dieng atau villa di mana saja daerah sekitar yang notabene ke depannya itu akan ramai
ada bangunan villa-villa yang lain juga nih di sini. Misalkan ada lagi, di sini ada lagi nanti toko-toko market nih. Kedepannya akan ramai nih di sini. Nah, ini investasi yang jangka panjang ke depan itu akan lebih baik investasi seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian di properti, tapi saya mau investasi di properti ini lah di perumahan. Tapi perumahan ini nanti jangka mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan ini akan menyurut nih, akan terjadi kebanjiran, akan terjadi lonjakan, tertutupnya perumahan, akan diambil alih perumahan ini oleh perusahaan asing, akan ditutup perumahan. Nah, ini investasi yang hanya bertahan 1 tahun atau 2 tahun saja, tidak sampai jangka panjang sampai kita punya anak cucu. Yang kita inginkan investasi yang tadi adalah mencapai kita punya cucu, punya anak, sampai bisa investasi ini kita investasikan ke anak cucu kita kan begitu. Nah, keputusan kecil pengaruh besar. Nah, kenapa sih keputusan ini kecil pengaruhnya, tapi pengaruhnya sangat besar? Yang pertama adalah cara belanja, yang kedua adalah cara berpikir, yang ketiga cara menghabiskan waktu. Nah, jadi cara belanja kita ini keputusan yang sangat kecil, ya. Cara belanja kita harus tahu kita belanja ini tentang kebutuhan atau keinginan atau meningkatkan gaya hidup, gitu kan. Kita harus tahu kita belanja untuk apa ini. Wah, ini untuk kebutuhan rumah, kebutuhan keluarga, kebutuhan kan banyak, kebutuhan rumah, kebutuhan keluarga, misalkan kebutuhan untuk pekerjaan, kebutuhan untuk yang ada misalkan punya bisnis di toko, kebutuhan untuk punya warung makan di warung, ya kan, itu adalah kebutuhan. Tapi kalau misalkan belanjanya tentang keinginan, wah ingin beli ini nih, ingin beli sepatu nih, ingin beli meja nih, ingin beli mobil, ingin itu nih, semua keinginan itu nggak ada habisnya, ya kan? Kalau misalkan kita beli, wah ingin beli itu nih, pengen beli, wah ini bagus nih, dibeli aja lah, punya uang, mumpung aji mumpung, ya. Nah, ini salah. Kalau misalkan kita mengandalkan aji mumpung punya uang, mumpung punya banyak uang kan. Kalau misalkan kita mengandalkan aji mumpung ini salah besar kita. Ingin beli sepatu itu keinginan bukan kebutuhan, karena mungkin ingin sepatu kita masih bagus tapi ingin beli lagi, baju kita masih bagus tapi ingin beli lagi, itu adalah keinginan bukan kebutuhan, ya. Itu keinginan aji mumpung punya uang lah beli sepatu baru lagi, mumpung punya uang lah beli jaket lagi, mumpung punya uang lah beli motor lagi, itu aji mumpung, ya kan. Kebutuhan, keinginan, ya kan, pada saat cara belanja. Jadi harus berbeda, mana kebutuhan, mana keinginan, ketambah lagi mana gaya hidup. Nah, kalau gaya hidup kalian tinggi, mengikuti circle pertemanan kalian, mungkin sekarang kalian yang masih di sekolahan, kalau baru lulus mungkin akan menemukan ya nanti yang namanya circle kalian, mungkin pertemanan yang loh ini pertemanannya gayanya mainnya di kafe terus, mainnya nongkrongnya di tempat-tempat mahal terus ada lagi, nah ini nongkrongnya di angkringan, nongkrongnya di rumah-rumah kita aja, nggak perlu keluar. Karena nanti kalian akan menemukan pertemanan seperti itu, pertemanan yang nongkrongnya hanya di kafe-kafe setiap malam, setiap hari nongkrongnya di kafe, tapi pembahasannya tidak ada pembahasan, hanya untuk bermain seperti biasa saja, dan bermain hanya untuk nongkrong saja. Beda lagi dengan pertemanan yang satu ini. Pertemanan yang satu ini kita nongkrong di rumah di angkringan, tapi pembahasannya masuk membahas tentang wah kita kedepannya bikin bisnis yuk, bikin kerja sama apa kayak biar menghasilkan. Ya itulah caranya kita mencari pertemanan yang baik itu adalah bagaimana kita mengetahui di dalam pertemanan itu kita pembahasannya tentang apa sih, ya kan? Itu adalah cara belanja. Jadi cara belanja kita harus melihat kebutuhan, keinginan, dan gaya hidup. Yang kedua, cara berpikir. Cara berpikir itu apa? Cara berpikir itu bagaimana? Nah, cara berpikir kita pada saat punya uang, kita harus mencoba cara berpikir kita menjadi orang kaya. Orang kaya ya.
Ya, cara berpikir kita menjadi orang kaya. Cara berpikir orang kaya itu bukan menghabiskan uang, tapi cara berpikir orang kaya itu bagaimana caranya uang ini bisa muter, bisa menghasilkan lebih dari, misalkan kita punya uang 3 juta, pengen melebihi dari 3 juta, punya sampai 12 juta, 20 juta. Nah, ini cara berpikir orang kaya adalah bagaimana caranya kita memutarkan uang ini agar mendapatkan lebih dari uang modal yang tersebut. Ini cara berpikir positif. Kita menggunakan uang ini dengan cara positif, gunakan untuk kebutuhan yang benar-benar butuh, bukan hanya keinginan. Keinginan itu banyak sekali. Kalau kalian membeli keinginan itu tidak ada habisnya, sampai kapanpun tidak ada habisnya. Karena setiap kali kalian melihat barang bagus, ingin beli, melihat itu bagus nih, beli, melihat ini nih bagus, beli. Kalau misalkan kalian punya uang banyak, finansial bebas, ya kan, bebas gitu. Cara berpikir positif. Yang ketiga adalah cara menghabiskan waktu. Nah, jadi mungkin kalian yang baru lulus mungkin banyak waktu kalian yang luang, yang masih sekolah mungkin waktu luang pun banyak ya, waktu luang yang masih sekolah pun banyak di sini. Ya, yang waktu sekolah mungkin sekolah dari pagi sampai sore, mungkin jam 2, jam 3 udah selesai. Nah, setelah jam 3 sampai malam itu kita aktivitasnya apa? Nah, cara menghabiskan waktu kita itu untuk apa? Apalagi yang sudah notabene sudah selesai sekolah, baru lulus, dia di rumah belum bekerja. Mungkin ada beberapa di sini seperti itu, belum bekerja, masih nunggu job, nunggu panggilan, masih ngelamar ke sana kemari. Kan banyak waktu. Kita harus melihat lagi bagaimana caranya kita menghabiskan waktu itu. Cara menghabiskan waktunya dalam hal apa? Dalam hal positif. Waktu sekarang kalian semua yang ada di sini. Nah, ini kan kalian baru lulus. Ini untuk waktu yang kalian gunakan hari ini akan berpengaruh ke 5 atau 10 tahun ke depan nantinya. Jadi, kalau ketika kalian punya banyak luang waktu yang bisa digunakan, kalian belum bekerja, banyak waktu di rumah, gunakanlah untuk hal-hal positif. Misalkan kalian mendalami tentang konten kreator seperti Mas Dani, ya kan, dia dirinci dari pagi, bangun pagi, terus sarapan, mandi, bikin konten, edit konten, sholat dan sebagainya macamnya, sore olahraga dan sampai jam 10 malam istirahat sampai pagi, diulangi terus. Ketika kalian mempunyai menghabiskan waktunya dengan hal-hal positif, 5 sampai 10 tahun ke depan kalian akan merasakan bagaimana caranya perubahan pada diri kita. Mungkin tidak sampai 5 sampai 10. Mungkin dalam 2 tahun kalian akan merasakan perubahannya. Perubahan bagaimana cara menghabiskan waktumu saat dulu kala ketika kalian setelah selesai sekolah. Sebenarnya sebelum selesai sekolah pun bisa mengaplikasikan ini. Setelah sekolah kalian ngapain? Hal positif apa? Kalian mungkin sekarang udah bermain media sosial. Wah, media sosial. Kalian cuma ngonten aja gini, hai kawan, hai vlog, hai saya di mana, upload di sosial media. Mungkin itu bisa ramai. Setelah ramai, wah konsisten nih, saya mau konsisten. Konsistennya tentang apa? Kalian media sosial, menjadi konten kreator. Misalkan mengikuti jejaknya Mas Dani, menjadi konten kreator. Kalian bisa cek sendiri di media sosial, ya kan? Misalkan ngevlog tentang makanan, ngevlog tentang rumah dan segala macamnya lah ya. Nah, itu kita gunakan. Kita nggak perlu mencari-cari kerja di luar bagaimana sih, ya kan? Kalau misalkan penghasilan kita lebih banyak dari konten kreator, kenapa harus kerja di luar kan? Jadi kita punya skill tersendiri. Kalaupun pengen kerja di kantoran, ya kita bisa menunjukkan. Nanti ada yang namanya, tadi kan sudah dibahas tentang strategi bagaimana caranya masuk pekerjaan. Di administrasi kalian akan dimasukkan skill. Kalian punya skill apa? Skill tentang konten kreator. Wah, bisa editing, bisa promosi dan segala macamnya ya. Terus skillnya apa lagi? Bisa public speaking, ya kan? Tadi kan sudah dimasukkan kan di pembahasan sama Mas Dani. Bisa public speaking ataupun yang lainnya, skill-skill yang kalian mampu saat sebelum bekerja.
itu bisa dimasukkan, itu bisa menjadi nilai tambah plus saat kalian mengelamar pekerjaan ke perusahaan-perusahaan yang kalian inginkan. Ya. Jadi mulai hari ini pelan-pelan itulah yang menentukan hidup kita 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi keputusan kecil pengaruh besar dari 3 cara ini, cara belanja, cara berpikir, cara menghabiskan waktu, ini akan mempengaruhi kehidupan kalian 5 sampai 10 tahun ke depan. Mungkin bukan 5 sampai 10 tahun ke depan, mungkin bisa sampai puluhan tahun ke depan. Dalam 2 tahun kalian mempraktikkan ini, cara belanja, cara berpikir, dan menghabiskan waktu. Kalian harus mencoba rincian waktu kalian dihabiskan untuk apa sih? Karena kita hidup cuma 1 kali. Ya, kesempatan cuma 1 kali. Jangan sia-siakan kesempatan untuk kalian menghidupkan ulang kembali. Ya. Jadi bagaimana caranya kita menghabiskan waktu ini sangat penting. Kalian harus catat, bangun tidur ngapain. Kalian mencobalah besok, kalau nggak besok mungkin minggu depan atau hari ini kalian pulang dari sini dapat materi, dapat ilmu, kalian praktekkan nanti setelah di rumah. Kalian catat pengen belanja apa, kalian catat waktu kalian untuk apa, kalian catat semuanya. Kalian di sini akan mendapatkan ilmu yang bagus, ilmu yang bisa dipraktekkan dari sekarang. Ini akan turun temurun nantinya. Mungkin ke anak cucu kalian akan praktekannya seperti ini juga. Ini akan mempengaruhi kehidupan kalian nanti ke depannya. Next. Nah, awali perjalanan Anda hari ini, kita sama-sama berjuang. Yang penting bukan siapa yang paling cepat. Ya, awali perjalanan Anda hari ini, kita sama-sama berjuang. Yang penting bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang pelan-pelan mau melangkah dan konsisten keluar dari zona kesulitan itu. Jadi siapa yang mau melangkah terlebih dahulu, kita nggak buru-buru, kita nggak terlalu cepat-cepat, kita nggak cepat-cepat mengejar tujuan, mengejar kemana, cepat-cepat sama teman kita, cepat-cepat sama teman kita untuk kejar-kejaran waktu. Kita tidak. Tapi siapa yang mau melangkah untuk keluar dari zona kesulitan itu? Kesulitan itu bisa jadi mungkin kalian akan merasakan dari diri kalian, saya tenang kesulitan ini. Tapi kalau kalian tidak mau melangkah maju untuk meninggalkan kesulitan itu, kalian akan tetap berada di situ. Tapi teman kalian yang sudah 1 langkah lebih maju akan lebih keluar dari zona kesulitan itu dan konsistenlah melangkah untuk ke depan. Next. Fokus pada kekuatan Anda. Ada kekuatan di luar kendali, adapun kekuatan di dalam kendali. Jadi kekuatan di luar kendali adalah sistem pemerintahan, korupsi, latar belakang keluarga, ekonomi global. Itu kita tidak tahu. Bukan kita yang mengarahkan, bukan kita yang ngatur, ya. Kalau di luar kendali ini bukan kita yang ngatur, tapi sistem itu sendiri yang ngatur, ya. Tapi kalau di dalam kendali kita, cara belanja, disiplin menabung, kemauan belajar dan konsisten, ini kita bisa atur, kita bisa rubah sendiri, kita bisa praktekkan, kita bisa jadwalkan. Ini adalah fokus, ini adalah kekuatan kita. Nah, kekuatan Anda semua yang ada di luar kendali itu adalah tentang sistem pemerintahan, korupsi di luar sana banyak, latar belakang keluarga Anda, itu latar belakang keluarga Anda itu bukan dalam kendali Anda, tapi itu sudah mungkin dari zaman dahulu kala ketika kalian dilahirkan, kalian sudah tahu latar belakang keluarga Anda seperti ini, gitu kan. Terus ekonomi global kita tidak bisa mengendalikan, karena ekonomi global ya ini adalah secara mendunia. Tapi apa yang kita bisa kendalikan adalah cara belajar kita, tentang disiplin kita menabung, disiplin pada diri sendiri, ataupun kemauan untuk belajar tentang hal baru, belajar tentang knowledge, materi, ilmu dan lain-lainnya. Seperti kalian sekarang ada di sini, ya kan? Kemauan kalian untuk belajar di sini adalah kemauan dari diri kalian sendiri yang bisa dikendalikan. Terus konsistennya dalam apa? Mumpung punya banyak uang kan. Kalau misalkan kita mengandalkan aji mumpung ini salah besar kita. Ingin beli sepatu itu keinginan bukan kebutuhan, karena mungkin ingin
sepatu kita masih bagus tapi ingin beli lagi, baju kita masih bagus tapi ingin beli lagi. Itu adalah keinginan, bukan kebutuhan ya. Itu keinginan mumpung punya uang lah beli sepatu baru lagi, mumpung punya uang lah beli jaket lagi, mumpung punya uang lah beli motor lagi. Itu aji mumpung ya kan. Kebutuhan, keinginan ya kan pada saat cara belanja. Jadi harus berbeda, mana kebutuhan, mana keinginan, ketambahan lagi mana gaya hidup. Nah, kalau gaya hidup kalian tinggi, mengikuti circle pertemanan kalian, mungkin sekarang kalian yang masih di sekolahan, kalau baru lulus mungkin akan menemukan ya nanti yang namanya circle kalian, mungkin pertemanan yang loh ini pertemanannya gayanya mainnya di kafe terus, mainnya nongkrongnya di tempat-tempat mahal terus ada lagi, nah ini nongkrongnya di angkringan, nongkrongnya di rumah-rumah kita aja, nggak perlu keluar. Karena nanti kalian akan menemukan pertemanan seperti itu, pertemanan yang nongkrongnya hanya di kafe-kafe, setiap malam, setiap hari nongkrongnya di kafe, tapi pembahasannya tidak ada pembahasan, hanya untuk bermain seperti biasa saja, dan bermain hanya untuk nongkrong saja. Beda lagi dengan pertemanan yang satu ini. Pertemanan yang satu ini kita nongkrong di rumah di angkringan, tapi pembahasannya masuk membahas tentang kita kedepannya bikin bisnis yuk, bikin kerja sama apa kayak biar menghasilkan. Ya itulah caranya kita mencari pertemanan yang baik itu adalah bagaimana kita mengetahui di dalam pertemanan itu kita pembahasannya tentang apa sih, ya kan? Itu adalah cara belanja. Jadi cara belanja kita harus melihat kebutuhan, keinginan, dan gaya hidup. Yang kedua, cara berpikir. Cara berpikir itu apa? Cara berpikir itu bagaimana? Nah, cara berpikir kita pada saat punya uang, kita harus mencoba cara berpikir kita menjadi orang kaya. Orang kaya ya. Ya, cara berpikir kita menjadi orang kaya. Cara berpikir orang kaya itu bukan menghabiskan uang, tapi cara berpikir orang kaya itu bagaimana caranya uang ini bisa muter, bisa menghasilkan lebih dari, misalkan kita punya uang 3 juta, pengen melebihi dari 3 juta, punya sampai 12 juta, 20 juta. Nah, ini cara berpikir orang kaya adalah bagaimana caranya kita memutarkan uang ini agar mendapatkan lebih dari uang modal yang tersebut. Ini cara berpikir positif. Kita menggunakan uang ini dengan cara positif, gunakan untuk kebutuhan yang benar-benar butuh, bukan hanya keinginan. Keinginan itu banyak sekali. Kalau kalian membeli keinginan itu tidak ada habisnya, sampai kapanpun tidak ada habisnya. Karena setiap kali kalian melihat barang bagus, ingin beli, melihat itu bagus nih, beli, melihat ini nih bagus, beli. Kalau misalkan kalian punya uang banyak, finansial bebas, ya kan, bebas gitu. Cara berpikir positif. Yang ketiga adalah cara menghabiskan waktu. Nah, jadi mungkin kalian yang baru lulus mungkin banyak waktu kalian yang luang, yang masih sekolah mungkin waktu luang pun banyak ya, waktu luang yang masih sekolah pun banyak di sini. Ya, yang waktu sekolah mungkin sekolah dari pagi sampai sore, mungkin jam 2, jam 3 sudah selesai. Nah, setelah jam 3 sampai malam itu kita aktivitasnya apa? Nah, cara menghabiskan waktu kita itu untuk apa? Apalagi yang sudah notabene sudah selesai sekolah, baru lulus, dia di rumah belum bekerja. Mungkin ada beberapa di sini seperti itu, belum bekerja, masih nunggu job, nunggu panggilan, masih ngelamar ke sana kemari. Kan banyak waktu. Kita harus melihat lagi bagaimana caranya kita menghabiskan waktu itu. Cara menghabiskan waktunya dalam hal apa? Dalam hal positif. Waktu sekarang kalian semua yang ada di sini. Nah, ini kan kalian baru lulus. Ini untuk waktu yang kalian gunakan hari ini akan berpengaruh ke 5 atau 10 tahun ke depan nantinya. Jadi, ketika kalian punya banyak luang waktu yang bisa digunakan, kalian belum bekerja, banyak waktu di rumah, gunakanlah untuk hal-hal positif. Misalkan kalian mendalami tentang konten kreator seperti Mas Dani, ya kan? Dia dirinci dari pagi, bangun pagi, terus sarapan, mandi, bikin konten, edit konten, sholat dan sebagainya.
dan sebagainya macamnya, sore olahraga dan sampai jam 10 malam istirahat sampai pagi, diulangi terus. Ketika kalian mempunyai menghabiskan waktunya dengan hal-hal positif 5-10 tahun ke depan, kalian akan merasakan bagaimana caranya perubahan pada diri kita. Mungkin tidak sampai 5-10, mungkin dalam 2 tahun kalian akan merasakan perubahan bagaimana cara menghabiskan waktumu saat dulu kala ketika kalian setelah selesai sekolah. Sebenarnya sebelum selesai sekolah pun bisa mengaplikasikan ini. Setelah sekolah kalian ngapain, hal positif apa. Kalian mungkin sekarang udah bermain media sosial. Wah, media sosial kalian cuma ngonten aja gini, hai kawan, hai vlog, hai saya di mana, upload di sosial media. Mungkin itu bisa ramai. Setelah ramai, wah konsisten nih, saya mau konsistennya tentang apa? Kalian media sosial menjadi konten kreator. Misalkan mengikuti jejaknya Mas Dani menjadi konten kreator, kalian bisa cek sendiri di media sosial, ya kan? Misalkan ngevlog tentang makanan, ngevlog tentang rumah dan segala macamnya lah ya. Nah itu kita gunakan, kita nggak perlu mencari-cari kerja di luar bagaimana sih, ya kan? Kalau misalkan penghasilan kita lebih banyak dari konten kreator, kenapa harus kerja di luar kan? Jadi kita punya skill tersendiri. Kalaupun pengen kerja di kantoran, ya kita bisa menunjukkan, nanti ada yang namanya tadi kan sudah dibahas tentang strategi bagaimana caranya masuk pekerjaan. Di administrasi kalian akan dimasukkan skill. Kalian punya skill apa? Skill tentang konten kreator. Wah, bisa editing, bisa promosi dan segala macamnya ya. Terus skillnya apa lagi? Bisa public speaking, ya kan? Tadi kan sudah dimasukkan kan di pembahasan sama Mas Dani. Bisa public speaking ataupun yang lainnya. Skill-skill yang kalian mampu saat sebelum bekerja itu bisa dimasukkan. Itu bisa menjadi nilai tambah plus saat kalian mengelamar pekerjaan ke perusahaan-perusahaan yang kalian inginkan. Ya. Jadi mulai hari ini pelan-pelan, itulah yang menentukan hidup kita 5-10 tahun ke depan. Jadi keputusan kecil pengaruh besar. Dari 3 cara ini, cara belanja, cara berpikir, cara menghabiskan waktu, ini akan mempengaruhi kehidupan kalian 5-10 tahun ke depan. Mungkin bukan 5-10 tahun ke depan, mungkin bisa sampai puluhan tahun ke depan. Dalam 2 tahun kalian mempraktikkan ini, cara belanja, cara berpikir, dan menghabiskan waktu. Kalian harus mencoba rincian waktu kalian dihabiskan untuk apa sih? Karena kita hidup cuma 1 kali, ya, kesempatan cuma 1 kali. Jangan sia-siakan kesempatan untuk kalian menghidupkan ulang kembali, ya. Jadi bagaimana caranya kita menghabiskan waktu ini sangat penting. Kalian harus catat, bangun tidur ngapain. Kalian mencobalah besok, kalau nggak besok mungkin minggu depan atau hari ini, kalian pulang dari sini dapat materi, dapat ilmu, kalian praktekkan nanti setelah di rumah. Kalian catat pengen belanja apa, kalian catat waktu kalian untuk apa, kalian catat semuanya. Kalian di sini akan mendapatkan ilmu yang bagus, ilmu yang bisa dipraktekkan dari sekarang. Ini akan turun temurun nantinya. Mungkin ke anak cucu kalian akan praktekannya seperti ini juga. Ini akan mempengaruhi kehidupan kalian nanti ke depannya. Next. Nah, awali perjalanan Anda hari ini. Kita sama-sama berjuang. Yang penting bukan siapa yang paling cepat. Ya, awali perjalanan Anda hari ini. Kita sama-sama berjuang. Yang penting bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang pelan-pelan mau melangkah dan konsisten keluar dari zona kesulitan itu. Jadi siapa yang mau melangkah terlebih dahulu, kita nggak buru-buru, kita nggak terlalu cepat-cepat, kita nggak cepat-cepat mengejar tujuan, mengejar kemana, cepat-cepat sama teman kita, cepat-cepat sama teman kita untuk kejar-kejaran waktu. Kita tidak. Tapi siapa yang mau melangkah untuk keluar dari zona kesulitan itu? Kesulitan itu bisa jadi mungkin kalian akan merasakan dari diri kalian, saya tenang kesulitan ini. Tapi kalau kalian tidak mau melangkah maju untuk meninggalkan kesulitan itu, kalian akan tetap berada di situ. Tapi teman kalian yang sudah 1 langkah lebih maju akan lebih keluar dari zona kesulitan itu dan konsistenlah melangkah
untuk ke depan. Next, fokus pada kekuatan Anda. Ada kekuatan di luar kendali, adapun kekuatan di dalam kendali. Jadi kekuatan di luar kendali adalah sistem pemerintahan, korupsi, latar belakang keluarga, ekonomi global. Itu kita tidak tahu. Bukan kita yang mengarahkan, bukan kita yang ngatur ya. Kalau di luar kendali ini bukan kita yang ngatur, tapi sistem itu sendiri yang ngatur. Ya. Tapi kalau di dalam kendali kita, cara belanja, disiplin menabung, kemauan belajar dan konsisten, ini kita bisa atur, kita bisa rubah sendiri, kita bisa praktekkan, kita bisa jadwalkan. Ini adalah fokus, ini adalah kekuatan kita. Nah, kekuatan Anda semua yang ada di luar kendali itu adalah tentang sistem pemerintahan, korupsi di luar sana banyak, latar belakang keluarga Anda, itu belakang keluarga Anda itu bukan dalam kendali Anda, tapi itu sudah mungkin dari zaman dahulu kala ketika kalian dilahirkan, kalian sudah tahu latar belakang keluarga Anda seperti ini gitu kan. Terus ekonomi global kita tidak bisa mengendalikan, karena ekonomi global ya ini adalah secara mendunia. Tapi apa yang kita bisa kendalikan adalah cara belanja kita, tentang disiplin kita menabung, disiplin pada diri sendiri, ataupun kemauan untuk belajar tentang hal baru, belajar tentang knowledge, materi, ilmu dan lain-lainnya. Seperti kalian sekarang ada di sini, ya kan? Kemauan kalian untuk belajar di sini adalah kemauan dari diri kalian sendiri yang bisa dikendalikan. Terus konsistennya dalam apa? Dalam hal positif, menabung kah, belajar, belanja dan yang lainnya. Next. Pola pikir sama disiplin sama usaha nyata sama dengan perubahan. Ya. Kalau kalian lanjutkan semua ini, tambahkan semua ini akan menjadi perubahan untuk diri kalian semua. Jadi dalam 1 tahun, 2 tahun, kalian akan mengalami perubahan yang akan terjadi pada diri kalian sendiri ya. Jadi ini yang sangat penting, pola pikir kalian harus dirubah, kedisiplinan kalian harus dirubah, usaha nyata yang harus kita lakukan. Ya, usaha yang dari tadi kita pikirkan dalam berubah. Next. Nah, hidup penuh misteri dan tantangan. Memang masa depan adalah misteri dan kematian adalah pasti. Tapi selama kita masih bernapas, kita punya pilihan. Menyerah pada arus atau berenang sebaik mungkin. Ya. Hidup penuh misteri. Kita nggak tahu kehidupan kita ke depan bagaimana, kehidupan kita berubah seperti apa hari ini, besok atau lusa. Apapun materi yang saya sampaikan, materi yang Mas Denny sampaikan, dan dari ilmu yang kalian dapatkan bisa kalian praktekkan untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Mohon banyak-banyak dimaafkan ya. Mungkin ilmu ini akan kalian manfaatkan untuk kedepannya. Untuk kalian keluar dari sini sudah dapat ilmu, bisa dipraktekkan untuk di dunia nyata di luar. Sekian dari saya, dan assalamualaikum.